Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, pada hari ini saya melakukan proses penyemprotan pemupukan dengan menggunakan asam amino cair yang saya bikin sendiri. Dan pada waktu itu saya sempat mengaplikasikan kurang lebih 3 atau 4 kali di sini. Alhamdulillah boleh saya katakan berfungsi dengan baik. Kemudian pada hari ini setelah masa panen hampir selesai, saya coba melakukan pemupukan kembali sebelum nanti saya pupuk dengan pupuk kalium cair. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat para pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal yang ingin melakukan pemupukan, terutama pemupukan untuk booster buah kalau nggak salah saya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan pembosteran terhadap buah durian sebelum kita melakukan langkah-langkah yang memang harus kita lakukan. Pertama, kita harus melakukan pemupukan dengan menggunakan asam amino cair. Nah, fungsi daripada asam amino cair ini, pertama kemampuannya adalah mempersiapkan unsur hara tanah. Jadi itulah tugas daripada asam amino cair itu, mempersiapkan unsur hara tanah. Jadi supaya tanah ini menjadi subur kembali. Kemudian selain mempersiapkan unsur hara tanah, yang kedua bisa meningkatkan pH tanah. Jadi biasanya kadar asam di berbagai daerah, saya juga kurang paham untuk di lokasi yang saya punya, sejauh mana kadar asam tanah ini saya juga kurang paham karena saya belum bawa testernya, alatnya untuk mengukur seberapa tinggi pH tanah. Tapi nanti akan saya ukur setelah saya lakukan pemupukan ini. Kemudian nanti ada beberapa fungsi lain daripada asam amino cair ini. Salah satu diantaranya mempercepat proses asimilasi. Jadi proses naiknya, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, proses naiknya nutrisi makanan ke atas. Kemudian nanti setelah kita pupuk dengan asam amino cair ini, maka proses pembakaran fotosintesa atau zat hijau daun itu akan lebih lama. Biasanya tuh kurang lebih dari jam setengah 7 pagi sampai dengan jam 9. Tapi dengan adanya asam amino cair ini, proses pembakaran zat hijau daun itu bisa sampai dengan jam 10 siang. Sehingga proses asimilasi atau penyerapan nutrisinya itu lebih lama, lebih sempurna. Akhirnya nutrisi itu bisa terserap dengan sempurna. Di samping memang banyak manfaat-manfaat lain daripada kandungan asam amino cair ini. Dan mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik, karena memang kalau cuaca seperti begini, pagi udah panas, kemudian kadang siang kurang lebih jam 10 itu udah curah hujan cukup tinggi. Sebenarnya pupuk cair ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hujan ya, sekalipun hujan dia juga tetap berfungsi dengan baik. Cuman yang menjadi persoalan ketika perkebunan ini berada di perbukitan dengan tingkat kemiringan yang memang cukup, boleh saya katakan kebun saya ini ya termasuk miring lah. Jadi ketika kita semprot dengan asam amino cair baru beberapa jam kemudian turun hujan, dikhawatirkan zat yang udah kita semprotkan itu terbawa air ke bagian bawah. Nah, itu aja sebenarnya yang menjadi persoalan. Kalau memang dikatakan berfungsi dan tidak berfungsi, itu berfungsi dengan baik, sebab dia kita semprotkan juga dengan menggunakan air. Hanya saja ketika hujan deras turun, maka pupuk yang kita semprotkan pada bagian batang atau bawah pohon maka akan terbawa oleh air hujan karena memang tingkat kemiringan. Akan tetapi kalau memang kita melakukan penyemprotan di daerah yang datar, sebenarnya tidak berpengaruh ya. Jadi saya coba nanti pupuk beberapa pohon, kemudian nantinya akan saya buat uji coba. Saya ada bikin pupuk booster buah juga. Nah, nanti akan saya coba. Kemarin sudah saya coba, alhamdulillah berhasil. Kemudian saya bikin pupuk kalium cair. Nanti setelah saya lakukan pemupukan dengan asam amino cair, baru kita lakukan pemupukan dengan pupuk kalium cair, pupuk pembuahan. Karena memang manfaat daripada nitrogen itu berbeda, manfaat daripada kalium itu juga berbeda. Jadi
terkadang kita sebagai petani, terutama saya membahas petani-petani yang memang dalam tahap pemula gitu ya, terutama kayak saya, kayak kawan-kawan yang ada di sekitaran ini kan, saya anggap mereka petani pemula. Jadi mereka langsung membeli pupuk buah. Begitu dibeli dari toko langsung diaplikasikan. Nah, beberapa orang diantaranya yang menggunakan pupuk itu, saya tidak berani nyebutkan nama karena bukan kewenangan saya. Itu mereka mengatakan bahwa pupuk booster yang mereka pakai itu tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi mereka terus mendatangi saya kemudian bertanya, kenapa barang yang dibeli mahal ternyata tidak berfungsi dari toko itu katanya. Jadi saya bilang bahwa ketika kita ingin melakukan pupuk pembusteran buah atau perangsang buah, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dulu. Jadi bukan pupuknya yang tidak berfungsi, atau bukan karena penjualnya yang memang membohongi pembeli, tapi memang kita yang memupuk tidak mengerti tahapan-tahapan yang harus kita lewati dalam proses pemupukan. Jadi jangan langsung kita pupuk dengan proses pemupukan yang untuk perangsang buah, karena berfungsinya itu cuma 5% kalau menurut saya. Nah, yang baik itu kita lakukan pemupukan dengan menggunakan asam amino untuk beberapa kali, jadi interval 1 minggu sekali atau 10 hari sekali. Baru nanti kita lanjutkan dengan pupuk pembusteran atau perangsang bunga atau buah. Saya kira cukup penjelasan itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, terutama para petani pemula gitu ya, saya nggak berbicara para senior yang berada di luar sana, tapi petani pemula. Mari kita berbagi cerita, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat buat para pencinta tanaman durian kampung sekalian. Oke semuanya, kita lanjutkan proses penyemprotan.